nggak sih kalian ngerasa bingung kenapa harga emas atau dolar tiba-tiba naik turun tanpa alasan yang jelas? Padahal ada faktor besar di balik itu yang mungkin belum kalian sadari. Oke, selamat datang di Max Forex Insight. Bareng aku Anissa yang bakal nemenin kalian di sesi kali ini. Dan tentunya aku nggak sendirian karena hari ini aku ditemenin oleh Miss Melina, salah satu trader profesional sekaligus analis di Max yang bakal bantu kita kupas tuntas tentang pergerakan market di minggu ini. Gimana nih kabarnya Miss Melin? Alhamdulillah. Abis pulang dari Mekah ya. Iya. Kita langsung aja kali ya. Boleh. Nah, di minggu ini kita punya beberapa event besar yang bisa bikin market bergerak cukup liar. Dari Bank Holiday Amerika Serikat, pengumuman suku bunga Australia, sampai pidato Presiden Trump yang bisa banget mempengaruhi USD. Pastinya buat para trader, ini tuh momen yang nggak bisa dilewatkan. Jadi kita langsung aja lah ya ke pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama. Apa dampak Bank Holiday Amerika Serikat dan Kanada pada hari Senin terhadap pergerakan pasar forex? Oke, saat Amerika Serikat dan Kanada libur, likuiditas di pasar forex cenderung menurun karena dua negara ini memiliki volume transaksi yang besar. Akibatnya, volatilitas bisa berkurang, terutama pada pasangan yang berhubungan dengan USD dan CAD. Namun, ada dua skenario yang bisa terjadi. Yang pertama tuh ada pergerakan sideways. Karena volume transaksi rendah, harga bisa bergerak dalam kisaran terbatas tanpa tren yang jelas. Yang kedua, lonjakan volatilitas di jam-jam tertentu. Jika ada trader institusi atau hedge fund yang melakukan transaksi besar, harga bisa bergerak ekstrim meskipun market cenderung sepi. Bagi trader, hari libur seperti ini lebih baik digunakan untuk evaluasi trading plan dan menghindari overtrading karena pergerakan harga seringkali tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana dampak pengumuman cash rate dan RBA Monetary Policy Statement terhadap Australian Dollar? Oke, cash rate adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Reserve Bank of Australia atau RBA. Jika RBA mempertahankan suku bunga atau memberikan sinyal hawkish atau rencana kenaikan suku bunga ke depan, AUD bisa menguat. Sebaliknya, jika RBA menunjukkan sikap dovish atau bahkan memangkas suku bunga, AUD bisa melemah. Dari beberapa pertemuan terakhir, RBA cenderung hati-hati dalam menaikkan suku bunga karena inflasi yang melambat. Jika pernyataan RBA kali ini menegaskan bahwa mereka masih mempertimbangkan kenaikan suku bunga, AUD bisa tetap kuat terhadap USD. Strategi tradingnya, jika RBA hawkish, buy AUD USD setelah pullback ke support terdekat. Dan jika RBA dovish, sell AUD USD jika breakdown support target ke level lebih rendah. Oke, next. Bagaimana efek pidato Presiden Trump terhadap USD dan juga pasar keuangan nih, Miss? Oke, Presiden Amerika Serikat terutama yang menyangkut kebijakan ekonomi atau geopolitik bisa berdampak signifikan terhadap USD. Beberapa skenario yang bisa terjadi, yang pertama tuh ada nada optimis dan pro-growth. Jika Trump menekankan kebijakan yang mendukung ekonomi Amerika Serikat seperti pemotongan pajak atau insentif industri, USD bisa menguat karena ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Tapi yang kedua, retorika proteksionis. Jika Trump berbicara tentang tarif impor atau perang dagang, pasar bisa bereaksi negatif dan USD bisa mengalami tekanan. Yang ketiga, ketidakpastian politik. Jika ada pernyataan kontroversial terkait pemilu atau kebijakan luar negeri, aset safe haven seperti emas dan JPY bisa menguat, sementara USD bisa mengalami volatilitas yang tinggi. Jadi kesimpulannya, trader harus memperhatikan reaksi pasar setelah pidato untuk melihat apakah ada perubahan tren yang signifikan daripada USD dan Saudi USD. Oke, pertanyaan keempat. Seberapa penting sih data CPI Inggris dan bagaimana pengaruhnya terhadap GBP? Oke, data Consumer Price Index atau CPI menunjukkan tingkat inflasi yang sangat diperhatikan oleh Bank of England atau BOE dalam menentukan kebijakan moneter. Jika CPI lebih tinggi dari ekspektasi, GBP bisa menguat karena ini meningkatkan kemungkinan BOE mempertahankan atau menaikkan suku bunga.
Dan jika CPI lebih rendah dari ekspektasi, GBP bisa melemah karena pasar akan melihat potensi kebijakan moneter yang lebih longgar. Strategi tradingnya, jika data lebih tinggi dari ekspektasi, buy GBP USD di support terdekat. Dan jika data lebih rendah dari ekspektasi, sell GBP USD saat breakdown support. Trader juga harus melihat komentar dari BOE Geoff Bailey yang berbicara pada hari yang sama. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang bisa diantisipasi dari FOMC meeting minutes di minggu ini? Oke, FOMC meeting minutes memberikan rincian diskusi internal The Fed saat rapat suku bunga terakhir. Ini adalah dokumen penting yang bisa memberikan petunjuk tentang arah kebijakan moneter ke depan. Jika minutes menunjukkan bahwa sebagian besar dari anggota The Fed masih melihat perlunya suku bunga tinggi dalam jangka panjang, USD bisa menguat karena ini mengurangi ekspektasi pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat. Sebaliknya, jika dokumen ini menunjukkan nada dovish dan ada indikasi pemotongan suku bunga lebih cepat, USD bisa melemah, mendorong SAU USD naik. Kesimpulannya, perhatikan reaksi USD setelah rilis minutes karena ini bisa memberikan arah untuk tren jangka pendek hingga menengah. Oke, next. Apa dampak dari data PMI zona Euro dan AS terhadap pergerakan Euro USD? Data PMI memberikan gambaran aktivitas ekonomi di sekitar manufaktur dan jasa. Jika PMI lebih tinggi dari ekspektasi, ini menunjukkan ekspansi ekonomi yang lebih kuat, dan jika lebih rendah menunjukkan perlambatan. Jika PMI zona Euro lebih baik dari Amerika Serikat, Euro bisa naik. Jika PMI Amerika Serikat lebih baik dari zona Euro, Euro USD bisa turun. Data PMI Amerika Serikat lebih penting minggu ini karena jika data Amerika Serikat kuat, ini bisa memperkuat USD dan menekan Euro USD lebih dalam. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana trading plan untuk XAU USD di pekan ini berdasarkan fundamental dan juga teknikal nih? Oke, untuk fundamental sendiri, faktor utama yang mempengaruhi SAU USD adalah FOMC meeting minutes, pidato Trump, dan data PMI Amerika Serikat. Dan yang kedua ada jika The Fed menunjukkan sikap hawkish, emas bisa turun. Jika dovish, emas bisa naik. Dan untuk teknikalnya, berdasarkan time frame H4, equal high di 2887 sampai 2890. Jika break, ada potensi bullish lanjutan ke 2905 sampai 2920. Dan berdasarkan golden ratio support di 2882 sampai 2875, area ini penting untuk melihat apakah harga bertahan atau breakdown. Golden ratio alternatifnya di 2854 sampai 2843. Jika harga lebih turun dalam, ini bisa menjadi area reversal. Target bearishnya yang ekstrim di 2761 berdasarkan Fibo 161,8%. Jika ada tekanan jual besar, trading plan-nya buy di 2882 sampai 2875 dan SL-nya di 2868. Untuk TP1 2895 dan TP2-nya 2905. Oke, plan yang kedua ada sell jika di 2887 gagal tembus, itu SL-nya bisa di 2895. Dan untuk TP1-nya di 2875 dan TP2-nya 2855. Kalau misalkan untuk swing, kita bisa buy di 2854 sampai 2843. SL-nya di 2835 dan TP-nya di 2875 sampai 2895. Sell jika break 2840, itu SL-nya bisa di 2855 dan TP-nya 2815 sampai 2761. Kesimpulannya, fokus utama untuk reaksi harga di equal high dan golden ratio sebagai level kunci untuk menentukan pergerakan SAU USD pekan ini. Oke, itu tadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Semoga dari apa yang sudah kita sampaikan bisa bermanfaat untuk plan trading Bapak Ibu di minggu ini. So, happy trading!